Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga dalam keadaan masih semangat sampai pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya juga rekan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, yang mana dengan saya sendiri, Nung Nuryana, dan saya Elva Novianti Putri, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sekaligus sedikit menjelaskan mengenai materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang hakikat perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Baik teman-teman, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out! Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, kita perlu tahu nih bahwasanya merencanakan pembelajaran merupakan aktivitas kreatif dalam menerapkan berbagai wawasan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pendidik. Nah, untuk itu, dalam merencanakan sebuah kegiatan pembelajaran, diperlukan pemikiran yang kritis dan kreatif dari pendidik. Tentunya merupakan perwujudan ide dan harapan yang tinggi terhadap keberhasilan anak didik. Di samping itu, pendidik harus mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya, pendidik harus mampu menerjemahkan berbagai kebijakan pemerintah dalam menyelaraskan dengan kebutuhan anak didik setempat, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan pembelajarannya, baik ke dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Nah, perencanaan pembelajaran merupakan panduan yang sangat akurat untuk menciptakan apa yang sebenarnya diharapkan terjadi dalam proses pembelajaran. Jika pendidik membuat perencanaan pembelajaran, hal itu setidaknya menunjukkan adanya niat yang baik untuk melaksanakan pembelajaran yang sukses dan menyenangkan tentunya ya. Pendidik yang berpengalaman dalam membuat perencanaan pembelajaran akan menerjemahkan standar akademik, harapan kelembagaan, dan filsafat pribadinya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya perencanaan pembelajaran adalah proses menjabarkan dan menerjemahkan komponen-komponen kurikulum ke dalam satuan-satuan pembelajaran yang secara spesifik dirumuskan untuk memfasilitasi anak belajar dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dalam kurikulum. Oke, teman-teman semuanya, di sini ada sebuah quotes dari BT yang berisi tentang sebuah perencanaan dalam kegiatan. Oke, saya bacakan aja ya. There is an old clause that states, if you want something to happen, you must plan for it to happen. Furthermore, you can add, if you want something wonderful to happen with the children in your classroom, then you must make wonderful plans. Nah, ini tuh kurang lebih artinya seperti ini. Ada klise lama yang menyatakan, jika Anda ingin sesuatu terjadi, Anda harus menanamnya agar itu terjadi. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan, jika Anda ingin sesuatu yang indah terjadi dengan anak-anak di kelas Anda, maka Anda harus membuatnya rencana yang luar biasa. Oke, dari sini kita tahu ya teman-teman semua bahwasanya perencanaan yang baik tentu akan menghasilkan output yang baik juga. Begitupun dalam mengajarkan anak-anak. Nah, ketika kita ingin menghasilkan anak-anak yang luar biasa, tentu proses pembelajaran harus dipersiapkan secara baik juga.
Jadi istilahnya perencanaan sebelum pembelajaran harus sudah siap oleh pendidik, begitu. Untuk teman-teman semua yang sudah mengajar di PAUD ataupun TK, tentu saat mengajar pasti mengharapkan anak-anak tersebut berhasil dalam mengembangkan aspek yang dimilikinya, potensi yang dimilikinya. Nah, itu semua ketika terjadi tentu tidak luput dari proses perencanaan pembelajaran yang teman-teman semua siapkan. Nah, keberhasilan anak-anak tersebut itu semua merupakan harapan dari seorang tenaga pendidik yang telah merencanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Gitu teman-teman. Jadi, saat kita ingin menghasilkan anak yang berhasil, proses pembelajarannya pun harus direncanakan dengan matang. Nah, di sini ada pengertian tentang perencanaan pembelajaran menurut para ahli. Oke, langsung aja ya. Yang pertama menurut Burden and Beard dan Haynes. Perencanaan pembelajaran merupakan perwujudan atau hasil dari pembuatan keputusan tentang tujuan organisasi, pelaksanaan, dan penilaian pembelajarannya. Jadi, menurut para ahli ini, perencanaan pembelajaran itu merupakan sebuah hasil keputusan yang telah disepakati sebelumnya ya, tentang hal-hal tertentu. Untuk yang kedua yaitu menurut Jolongo, Ridge, dan Helterbrand. Perencanaan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses aktif pengambilan keputusan yang dilakukan sebelum pembelajaran. Nah, pengambilan keputusan ini dilakukan dengan sadar, seperti saat penyusunan perencanaan pembelajaran, pendidik dengan penuh kesadaran mengembangkan sistem kegiatan pembelajaran yang koheren, yang mempromosikan berkembangnya struktur kognitif anak dan seluruh aspek perkembangan anak secara optimal. Nah, perencanaan pembelajaran yang mengutamakan pemberian pengalaman yang bermakna bagi anak merupakan kebutuhan pokok untuk keberhasilan dalam mengajar. Kemudian, menurut Cooper, tentang perencanaan pembelajaran, ia berpendapat bahwa ketika membuat perencanaan pembelajaran, pendidik perlu mempertimbangkan beberapa hal. Nah, hal-hal tersebut yaitu siapa yang akan belajar, bagaimana gaya belajarnya, kapan dan dalam peristiwa apa pembelajaran akan terjadi, di mana peristiwa belajar akan berlangsung, berapa jumlah waktu pembelajaran yang dapat digunakan, sumber dan alat apa yang dapat digunakan, serta bagaimana menilai keberhasilan belajar anak didik tersebut. Nah, itu menurut Cooper. Jadi, Cooper sangat memperhatikan hal-hal tersebut dalam perencanaan pembelajaran. Untuk yang terakhir yaitu menurut Haynes. Nah, menurutnya, perencanaan pembelajaran itu merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran, pendidik harus mempertimbangkan 4 pilar yang meliputi tujuan pendidikan, analisis kebutuhan, konteks, dan struktur kognitif. Nah, itu 4 pilar yang ditekankan oleh Haynes. Perencanaan pembelajaran yang baik memberikan keyakinan dan memungkinkan pendidik untuk tiba di kelas dalam keadaan siap. Begitu pula dengan anak, mereka akan lebih menikmati kegiatan belajarnya jika pendidik memiliki perencanaan yang relevan. Oke, di sini ada pengembangan perencanaan pembelajaran. Nah, idealnya perencanaan pembelajaran itu harus diwujudkan dalam suatu dokumen tertulis. Kenapa? Tentunya untuk kepentingan kita juga nantinya, memudahkan kita mencari perencanaan pembelajaran yang telah dilakukan untuk syarat-syarat tertentu atau hal lainnya. Nah, beberapa para ahli menyatakan tentang perencanaan pembelajaran. Menurut Gordon and Brown, mengemukakan bahwa perencanaan tertulis merupakan agenda yang terorganisir yang secara garis besar merupakan petunjuk dan kerangka kerja dalam mengembangkan kurikulum.
Nah, dalam dokumen tertulis ini mencangkup beberapa hal ya. Yang pertama, tujuan untuk memberikan pengalaman belajar pada anak-anak, daftar kegiatan, termasuk proses atau metode pembelajaran, kemudian tanggung jawab pendidik, waktu, dan catatan khusus lainnya. Sedangkan, menurut Haines, dokumen tertulis ini meliputi beberapa komponen, yaitu tujuan, isi, metode, sumber, dan asesmen. Nah, lebih lanjut lagi, Gordon dan Brownie menyatakan bahwa membuat perencanaan secara tertulis memiliki banyak keuntungan. Dalam hal ini, membantu pendidik untuk melakukan aktivitas mengajar yang fokus pada aktivitas yang sesuai dengan sifat, kepentingan, kebutuhan, kemampuan, dan potensi anak-anaknya, begitu. Secara keseluruhan, perencanaan pembelajaran yang tertulis dapat mendorong pengembangan kurikulum secara mendalam. Dalam perkembangan logis, memberikan arahan dan membantu pendidik, menjelaskan pikiran, dan mengartikulasikan alasan untuk apa membuat perencanaan pembelajaran. Nah, melalui perencanaan pembelajaran yang tertulis, program dapat lebih terstruktur. Kemudian, perencanaan yang tertulis merupakan agenda yang terorganisir, pedoman untuk diikuti, atau merupakan sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan suatu kurikulum. Nah, itulah pentingnya ada sebuah dokumen tertulis tentang perencanaan pembelajaran. Kemudahan-kemudahan ini ketika kita lakukan, tentu suatu saat nanti akan penting bagi kita sebagai tenaga pendidik. Nah, tentang pengembangan perencanaan pembelajaran, menurut Krong and Slens mengemukakan bahwa pembelajaran akan berjalan dengan baik manakala direncanakan dan diatur dengan hati-hati. Nah, udah dijelaskan ya. Berarti pembelajaran akan berjalan dengan baik ketika kita sudah mengaturnya dengan baik pula, begitu ya. Dan hati-hati dalam menyusun perencanaan tersebut. Nah, untuk alasan tentang pendapat ini, dalam perencanaan tertulis, tujuan selalu dirumuskan secara spesifik. Dalam hasil belajar yang jelas, prosedur pembelajaran diatur secara berurutan dan berkaitan erat dengan tujuan. Begitu pula, berbagai bentuk evaluasi direncanakan untuk memastikan bahwa secara nyata tujuan dapat dicapai. Nah, selain itu, waktu yang diperlukan untuk anak-anak melakukan berbagai aktivitas direncanakan, seperti berapa lama anak-anak dapat berada di antara bahan dan pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan bekerja atau bermain dengan teman-teman, kemudian memilih untuk belajar sesuai dengan minatnya sendiri, dan mencoba hal-hal baru. Dan berapa lama anak berada di pusat-pusat belajar, sesuai tema dan subtema yang dikembangkan. Merencanakan waktu dan aktivitas anak belajar juga akan mendorong perlunya media. Nah, alat dan sumber yang dapat memfasilitasi anak untuk melakukan berbagai aktivitas yang memberikan pengalaman bermakna bagi mereka. Bahkan, perlu pula direncanakan waktu transisi dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lainnya. Nah, jadi perencanaan pembelajaran itu memang harus dipersiapkan sedetail mungkin ya. Apalagi menurut para ahli yang telah disebutkan tadi, sudah jelas bahwa perencanaan yang baik itu seperti yang tadi sudah disebutkan. Apabila ada perencanaan lainnya yang mungkin sangat bagus untuk dikembangkan, akan lebih baik jika itu diaplikasikan entah di sekolah teman-teman masing-masing atau kepada anak didik kita di luar sekolah kita juga. Nah, di mana aja ya, asalkan bermanfaat. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Perencanaan pembelajaran menurut konteks kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Mendikbud 2015 mengungkapkan bahwa perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media, pendekatan dan metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada dasarnya, orientasi membuat perencanaan kegiatan pembelajaran mengaruh pada sasaran yang harus dicapai dalam rangka pengembangan kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Sasaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini telah dirumuskan dalam kompetensi inti atau KI. KI ini dalam konteks kurikulum 2013 PAUD merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD yaitu usia 6 tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk yang pertama inti atau KI 1 sikap spiritual, dan yang kedua KI 2 yaitu sikap sosial, yang ketiga KI 3 yaitu pengetahuan, dan yang keempat terakhir KI 4 yaitu tentang keterampilan. Pembuatan perencanaan kegiatan pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 PAUD pada dasarnya sebagai salah satu wujud memenuhi standar nasional PAUD pendidikan anak usia dini. Secara keseluruhan, standar pendidikan anak usia dini tersebut mencakup 8 standar, yaitu yang pertama ada standar pencapaian perkembangan anak, yang kedua standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan juga standar pembiayaan. Berkaitan dengan standar PAUD, khususnya dalam pengembangan kurikulum 2013 PAUD, setiap PAUD harus mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP PAUD ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan PAUD yang sesuai dengan kondisi daerah, satuan PAUD, dan kebutuhan anak. KTSP yang dihasilkan oleh masing-masing PAUD mencakup yang pertama ada dokumen 1 yang berisikan visi, misi, tujuan satuan PAUD, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Dan yang kedua ada dokumen 2 berisi perencanaan program semester atau PROSEM, ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan RPPM, dan yang terakhir ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Nah, pada kali ini izinkan saya sedikit memaparkan tentang dokumen 1 juga dokumen 2 yang membahas tentang yang tadi perencanaan penyusunan dokumen KTSP, RPPM, PROSEM, dan RPPH. Nah, yang sekarang yang pertama ada perencanaan penyusunan dokumen atau KTSP. Dokumen 1 termasuk kategori perencanaan jangka panjang yang dalam penyusunannya melibatkan beberapa pihak, diantaranya ada pendidik, kepala sekolah, pemangku kepentingan yang relevan, dan misalnya yang relevan itu ya, misalnya dinas pendidikan setempat, kantor Kementerian Agama setempat, tim pengembang kurikulum, dan organisasi mitra. Tim pengembang kurikulum lembaga PAUD dalam pengembangannya dapat menginstruksikan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain terkait. Dokumen 1 atau KTSP yang dikembangkan oleh satuan PAUD ini yaitu sebagai acuan untuk mengembangkan dokumen 2 yang mencakup PROSEM, RPPM, dan RPPH. Bisa dilihat di gambar ada bagan atau alur pengembangan perencanaan kegiatan pembelajaran yang mencakup pengembangan PROSEM, RPPM, dan RPPH dalam konteks pengembangan kurikulum 2013 PAUD.
bisa dilihat di situ. Yang pertama ada STTPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yang mencakup program pengembangan nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan juga seni. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu, bahkan sering mendengar istilah ini, karena untuk seorang pendidik dan tenaga kependidikan sudah tidak asing lagi dengan program pengembangan yang harus kita kembangkan di diri anak. Ya, yang tadi telah disebutkan, yaitu ada nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan juga seni. Di bawahnya STPPA ada KI dan KD atau sikap pengetahuan keterampilan. Yang di bawahnya ada indikator pencapaian perkembangan. Terus lanjut program. Ya, yang program ini mencakup ada 3, yang tadi PROSEM, RPPH, RPPM. PROSEM, RPPM, dan RPPH. Yaitu langsung ke kegiatan pembelajaran dan yang terakhir proses penilaian. Nah, bagian tersebut memberikan arahan bahwa standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA merupakan sumber untuk menetapkan KI, KD, indikator, program, dan kegiatan pembelajaran, termasuk sumber untuk menetapkan penilaian. Baik, kita lanjut yang kedua, pengembangan program semester atau PROSEM. PROSEM berisi daftar tema untuk satu semester dan alokasi waktu setiap tema. Penentuan tema ini idealnya diterapkan oleh satuan PAUD masing-masing dengan mengacu pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 lampiran 3 yang mengemukakan penyusunan PROSEM yang dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama ada membuat daftar tema untuk satu semester, menentukan alokasi waktu setiap tema. Yang ketiga ada menentukan KD pada setiap tema, memilih, dan yang terakhir memilih, menata, dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip. Nah, namun tema yang dikembangkan dalam pembelajaran merupakan wahana penting untuk memadukan seluruh area atau isi kurikulum. Tema dapat memberikan kerangka kerja untuk mencari keterhubungan dengan cara mengembangkan jaringan yang menggambarkan keterpaduan berbagai bidang studi, seperti bidang studi bahasa, matematik, sains, ilmu pengetahuan sosial, seni, musik, dan bidang studi yang lainnya. Menurut Jackman 2012, tema merupakan konsep atau topik yang luas. Apabila dalam suatu cerita, tema itu adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan dalam cerita tersebut. Ya, secara sederhana dapat disebutkan tema dapat dirumuskan sebagai perihal pokok kehidupan yang bersifat. Contoh daftar tema untuk satu semester. Dilihat tabelnya. Pada dasarnya sebenarnya tema-tema tersebut tidak mengikat. Maksudnya setiap PAUD dapat mengembangkan lebih lanjut atau memilih tema lain yang dasarnya adalah memperhatikan kebutuhan perkembangan dan minat anak, kedekatan dengan kehidupan anak. Jadi di situ sudah tertera ya, diriku ada 4 minggu, keluargaku 4 minggu, lingkunganku 4 minggu, dan juga binatang 5 minggu untuk semester 1. Bisa saja jika pendidikan satuan PAUD tersebut ternyata untuk tema diriku itu kurang untuk 4 minggu, bisa saja diganti menjadi 5 minggu, itu boleh-boleh saja. Atau bahkan untuk tema diriku ini pembahasannya terlalu monoton atau mungkin anak sudah tahu banyak tentang diriku ini. Bisa juga tidak menutup kemungkinan untuk tema diriku ini bisa dikurangi menjadi 3 minggu. Begitu. Bisa dikurang, bisa lebih atau dilebihkan minggunya, tergantung dengan bagaimana pencapaian anak
pada tema ini. Nah, dalam menjabarkan tema ke dalam subtema, sebaiknya menggunakan flowchart atau diagram alur. Apa sih flowchart itu? Nah, flowchart ini adalah cara sederhana untuk merekam semua subkonsep yang mungkin berhubungan dengan konsep utama atau tema atau subtema. Nah, boleh kita ambil misalnya hari ini kita tema binatang, dapat dijabarkan ke dalam sejumlah beberapa sub. Berikut bisa dilihat gambarnya, contoh dari flowchart itu bagaimana sih? Di antaranya dapat dipilih subtemanya binatang, berarti bisa lebih menjurus lagi. Kita ada binatang darat, ada binatang laut, binatang air, ada binatang bersayap, ada binatang kesayangan, dan juga ada binatang yang ada di hutan. Nah, lanjut ke pembahasan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 lampiran 3 dikemukakan bahwa RPPM sebagai acuan pembelajaran selama 1 minggu. RPPM dapat berbentuk jaringan tema atau format lain, dikembangkan oleh satuan PAUD yang berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan pembelajaran. Nah, pada dasarnya penyusunan RPPN hampir sama dengan penyusunan PROSEM. Mengingat RPPN sebagai jabaran dari PROSEM, untuk menggambarkannya, misalnya tema besarnya adalah binatang. Tema yang tadi binatang, tema ini sangat luas, maka dapat ditetapkan subtemanya seperti misalnya binatang bersayap, dan tema tersebut misalnya ditetapkan subtema yang lebih spesifik lagi, yaitu burung. Lalu langkah selanjutnya, tadi sudah ditentukan temanya binatang dan subtemanya adalah binatang, dan lebih spesifik lagi yaitu adalah burung. Langkah selanjutnya yaitu sekarang membuat lagi flowchartnya agar lebih memudahkan. Bisa dilihat di gambar ya. Di situ burung itu seperti apa, warnanya apa, tubuh burungnya yang berbulu, sayapnya bagaimana, paruhnya gimana, ekor dan kakinya. Bisa juga jenis burungnya, ada jenis burung liar, ada jenis burung peliharaan. Nah, ada lagi makanan burung, ada apa saja makanannya. Terus ukuran burungnya ada besar, ada sedang, ada kecil. Ada juga rumah burungnya seperti apa, sarang burungnya yang seperti apa. Kalau burung ini rumahnya di mana, kalau burung ini sarangnya bagaimana. Ya, seperti itu untuk PROSEM. Kembali saya ingatkan, silahkan dilihat contoh RPPM yang sudah saya lampirkan juga di makalah. Nah, saya memberikan contoh RPPM model area. Contoh RPPM model area tersebut sebagai gambaran aktivitas belajar anak dalam 1 minggu, sementara dalam memilih setiap area dapat dipilih dalam gambaran konversi sebagaimana penjabaran flowchart tadi. RPPM tersebut sebagai panduan atau acuan dalam menyusun RPPH nantinya. Untuk itu, langkah selanjutnya akan dikemukakan proses pengembangan RPPH. Jadi, tahapannya tadi dari PROSEM, lalu dikembangkan lagi menjadi RPPM, dan dikembangkan lagi menjadi RPPH. Semakin sini semakin menjurus, semakin mengkerucut. Yang selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH. Perencanaan pembelajaran atau istilah di PAUD dalam Permendikbud 2014 dikenal dengan RPPH. RPPH ini disusun sebagai acuan pembelajaran harian. Komponen RPPH ini antara lain meliputi yang pertama ada tema, subtema, subsubtema. Yang kedua ada kelompok usianya. Yang ketiga alokasi waktu.
Yang keempat, kegiatan belajar. Lalu selanjutnya indikator pencapaian perkembangannya, penilaian perkembangan anak, juga yang terakhir media dan sumber belajarnya. Pada umumnya, RPPH berisi seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung ataupun pengalaman tidak langsung bagi anak dalam rangka pengembangan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak. RPPH merupakan penjabaran dari RPPN yang memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara individual, kelompok, maupun klasikal dalam satu hari. Seperti apa yang telah saya jelaskan tadi, RPPH merupakan penjabaran dari RPPM. Jadi dalam penyusunannya semakin kesini semakin mengkerucut dan semakin menjurus kepada apa tujuan kita membahas tema ini. Nah, dalam pengembangan RPPH, langkah-langkah pembelajaran harus jelas yang meliputi pertama ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang terakhir. Kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka ini dilakukan untuk menyiapkan anak secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan ini berhubungan dengan pembahasan subtema dan sub-subtema yang akan dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dari kegiatan pembuka ini, yang pertama ada berbaris, mengucap salam, berdoa, dan bercerita atau berbagi pengalaman. Bisa juga diisi dengan ice breaking yang membuat anak lebih terfokus kepada kita gitu. Karena pada saat anak datang, fokus anak belum kepada kita. Nah, agar fokus anak fokus kepada kita, maka adalah kegiatan pembuka ini, yaitu bisa diisi dengan SDQ, salam, berbaris, dan berdoa, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan upaya kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada anak sebagai dasar pembentukan sikap, perolehan pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatan inti ini memberikan ruang yang cukup bagi anak untuk berinisiatif, kreatif, dan mandiri sesuai dengan perkembangan, juga sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan anak. Yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu merupakan kegiatan yang bersifat penenangan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan penutup diantaranya adalah yang pertama ada membuat kesimpulan sederhana dari kegiatan yang telah dilakukan, termasuk di dalamnya adalah pesan moral yang ingin disampaikan. Yang kedua bisa pemberian nasihat. Yang ketiga refleksi dan umpan balik terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi bercakap-cakap tentang kegiatan hari tadi yang telah dilaksanakan. Misalnya anak-anak apa yang disukai pada kegiatan hari ini, bagian mana yang anak-anak sukai. Bisa juga dengan pertanyaan-pertanyaan lagi. Yang terakhir ada memberikan informasi rencana pembelajaran untuk pertemuan besok. Jadi kita menyampaikan apa yang akan dilakukan besok sehingga memotivasi anak agar datang kembali sekolah besok harinya. Jadi anak akan penasaran, wah besok mau apa ya, kira-kira akan seru gak ya gitu. Jadi memancing anak untuk kembali lagi bersekolah. Teman-teman dapat dilihat lagi contoh RPPH yang telah dilampirkan di makalah. Saya lampirkan RPPH mode area. Di situ sudah terlihat ya nama sekolahnya, kelompok belajarnya, tema dan subtemanya, nilai karakternya, waktunya, KD yang dicapai, indikatornya. Nah, di situ terlihat ya kegiatan awalnya seperti apa, kegiatan intinya apa saja,
Di indoor kah, di outdoor kah, dan ada istirahat makan, juga yang terakhir kegiatan penutupnya tadi. Yang kelima, merencanakan pengelolaan kelas. Seorang pendidik yang sukses akan mempertimbangkan bagaimana mengatur lingkungan kelasnya dan bagaimana akan mengelola setiap hari kegiatannya. Apakah berada di dalam atau di luar kelas, di indoor kah atau di outdoor kah. Organisasi atau pengelolaan kelas adalah cara di mana kelas dan kegiatan kelas disusun untuk memfasilitasi pengajaran dan belajar. Pendidik yang efektif mendirikan sebuah lingkungan yang mengundang dan menumpang investigasi. Pendidik aktif menyediakan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam berbagai cara dan pada berbagai tingkat kecanggihan. Organisasi kelas yang baik adalah dasar dari pembelajaran yang efektif. Kelas yang terorganisir dan dikelola dengan baik akan menggambarkan harapan yang jelas dari pendidik terhadap anak didiknya. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya buat kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.